Kami dari kelas 12 IPS 4 yang beranggotakan 8 anak. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puput Norwinarse. Saya Winda Widyaningsih. Saya Merina Lutfia. Saya Sulistiani. Saya Ramadhani Nur Aziza. Saya Siti Hajar. Saya Nurujana Fitriana. Saya Rofiatul Ulia. Kami akan menjelaskan mengenai Museum Islam Nusantara yang berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Museum Islam Nusantara yang berada di Lasem memiliki beberapa naskah biografi para ulama Nusantara lengkap beserta fotonya. Selain itu juga museum ini menyimpan beberapa benda-benda peninggalan kuno, mulai dari manuskrip hingga mushaf Al-Quran yang sangat besar yang diukir dari lempengan kayu yang sangat besar yang berada di lantai 3. Di belakang saya terdapat biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasibuan yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya di sebelah sini terdapat lemari kaca yang berisikan peninggalan-peninggalan Buddha pada zaman dahulu, mulai dari helm tentara Belanda pada zaman dahulu hingga piring-piring yang sangat unik dan cantik. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa biografi para tokoh ulama Islam pada zaman dahulu. Selanjutnya di sebelah kiri saya terdapat buku dan kitab-kitab karangan para tokoh-tokoh muslim. Selanjutnya di sini juga terdapat guci, bukan hingga televisi, radio hingga jam-jam antik pada zaman dahulu, dan juga terdapat mesin ketik berbahasa Arab pada zaman dahulu. Di saya terdapat lemari kaca yang berisi barang-barang antik yang terbuat dari tanah liat. Di belakang saya terdapat biografi Masjid Agung Sunan Ampel, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Sultan Mahmud Minangkabau, Sunan Kalijaga, Pangeran Minanegara, dan yang terakhir Raden Patah Demak. Kemudian di sebelah kiri saya terdapat 3 periode wali-wali Nusantara. Selanjutnya terdapat 3 teori terbentuknya Islam Nusantara. Yang pertama, pengaruh Gujarat, pengaruh Persia, dan yang terakhir pengaruh Mekah atau Arab. Dan yang terakhir di sini terdapat ukiran yang terbuat dari tanah liat yang ukurannya cukup besar. Kita bisa menyebutnya Betara Kala. Teman-teman, di Museum Islam Nusantara Lasem ada beberapa pahlawan. Yang pertama, Mangku Imam Bojo, yang kedua, Syekh Nawari Al-Badani, yang ketiga, Pangeran Diponegoro, yang keempat, Kiai Haji Muzadi Salam, yang kelima, Syekh Muhammad Asy'ar Al-Banjari, yang keenam, Syekh Abdul Somad dari Palembang. Di sini ada beberapa benda kuno seperti piring, gelas, dan ada juga piring yang unik, yaitu yang bertuliskan ayat kursi. Nah teman-teman, kita sekarang berada di tempat yang paling bagus sekali, yaitu ruang yang dilengkapi dengan Al-Quran 30 juz. Di sini Al-Qurannya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan ada juga yang berwarna merah. Ini ya teman-teman, Al-Quran ini berisi surat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau kalian boleh tahu, Al-Quran ini dibangun pada tahun awal 2018 di samping komplek Jami. Dana Museum Al-Quran ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang akan memotivasi khususnya bagi generasi muda di Lasem yang akan memperluas pemahamannya tentang Al-Quran. Di sini ada berbagai macam masjid. Satu, Masjid Jami Lasem, berdiri tahun 1588 Masehi. Berdirinya Masjid Jami Lasem terkait erat dengan sejarah penataan kota Lasem di era Mbah Seripat. Masjid Jami Lasem bertempat pada sisi barat alun-alun kota Lasem. Terus ada juga Masjid Agung Banten, berdiri
didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai 1570. Di bawahnya ada Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang didirikan pertama kali pada pertengahan abad 1575 Masehi. Terus ini ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh didirikan pada 1612. Kerajaan Aceh diperintah oleh Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Ada pula yang meyakini masjid ini lebih awal dibangun oleh Sultan Alauddin. Ada pula yang meyakini bahwa masjid ini telah dibangun lebih awal oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah pada 1292. Dalam tahun pembangunannya, bangunan asli Masjid Raya Baitur Rahman sempat terbakar pada masa pemerintahan Sultan Nurul Alam 1675 sampai 1678. Sebagai gantinya dibangunlah masjid baru di lokasi yang sama. Di bawahnya ada Masjid Gede Kauman atau Jogja. Di sini ada Masjid Gede Kauman. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad 29 Mei 1773 Masehi. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura, terus Widaya ditandai dengan candra sengkala dengan berbunyi Gapura, terus Winayang Jalma. Terus di sini ada Masjid Kiai Gede atau Kota Waringin, dibangun pada tahun 1632 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah 1650 sampai 1678 Masehi, raja keempat dari Kesultanan Banjarmasin. Nama Kiai Gede diambil dari nama seseorang ulama yang telah berjasa besar dalam penyebaran agama Islam. Ini ada gong, kunci, ada juga cangkir, dan ada teko, dan teman-temannya semuanya lah ada di sini. Ulama yang terdiri dari Kiai Haji Bisri Al-Samsuri, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ali Masyom, ulama besar Nahdliyin yang terlahir di Lasem, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, sosok ulama yang masyhur memiliki karomah kewalian, ini lahir pada tahun 1914 di Lasem. Syekh Yasin Al-Badani adalah ulama keturunan Padang yang menjadi mufti mazhab Syafi'i. Syekh Masduki Sulaiman yang lahir pada tahun 1908 Masehi di desa Sodetan Lasem. Kiai Haji Bisri Mustafa, sosok kiai yang jarang ditemui, dan Kiai Haji Asyad Asamsuri lahir 1897, pendiri ulama NU Pejuang Kemerdekaan, dan wafatnya pada tanggal 4 Agustus 1990. Dan yang ini Kiai Haji Ahmad Sotikin yang lahir pada tanggal 24 Januari 1926, mencetus Kitab Nadhiriyah sebagai pondasi Nahdlatul Ulama. Wafatnya pada tanggal 23 Januari 1901. Yang ini Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai guru bahasa revolusi cendekiawan, budayawan, dan pemimpin politik nasional yang mengganti B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MR hasil pemilu 1999. Lahir pada tanggal 7 September 1940 dan wafatnya tanggal 30 Desember 2009.
Sekian, terima kasih. Di sini ada tokoh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi terbesar Islam, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yaitu beliau juga bergelar sebagai Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ini memiliki arti yaitu sang mahujud. Beliau juga memiliki jasa mengikuti perlawanan penjajahan antara Belanda dan Jepang hingga pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar pahlawan nasional. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, yaitu putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah, yaitu pemimpin pesantren Keras Jombang. Di sini juga ada tokoh Kiai Haji Khalil Naqsyabandi, sosok ulama pendiri pesantren An-Nur Lasem. Beliau juga tiga serangkai dari pendiri NU yang berasal dari Lasem. Di sini juga ada Mbah Sambu. Mbah Sambu ini adalah ulama legendaris Lasem pada abad ke-17. Ada juga Mbah Maksum. Mbah Maksum Lasem ini sosok ulama penting pendiri pesantren Al-Hidayah Lasem yang menjadi tiga serangkai pendiri NU dari Lasem juga. Ya, dari saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum